merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu di malam hari ini. Kita akan belajar tentang sesuatu yang luar biasa, tetapi akhir-akhir ini jarang dibicarakan, jarang dikhotbahkan, sehingga banyak orang tidak mengerti. Untuk itu mari kita siapkan dahulu seluruh keberadaan kita untuk mendengarkan firman kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur tidak henti-hentinya, sebab dalam seluruh hidup kami sedang belajar, sedang dihajar oleh Bapa di surga, agar kami mengerti dan kami mengalami perubahan yang dahsyat. Mohon berkati program ini, gerejamu, untuk menyampaikan kebenaran. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan hal ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jarang sekali orang membahas tentang natur dosa dibandingkan dengan natur ilahi. Sebab dunia sedang sibuk dengan kenikmatan dunia. Banyak orang ingin mendengar khotbah yang menyenangkan telinga. Sehingga banyak orang sudah percaya belasan tahun, puluhan tahun, tetapi tidak tahu bagaimana ia harus hidup. Ada apakah di dalam tubuhnya ini, di dalam dagingnya itu. Sebagian besar orang malah berpikir bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita semua sudah selamat otomatis. Tidak perlu berbuat baik, tidak perlu belajar, tidak perlu beretika. Ini merusak ini. Makanya banyak pikiran orang Kristen itu, cara berpikirnya tidak tepat. Atau kalau mau secara vulgar, rusak. Tidak sesuai keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan. Ya. Bicara soal natur dosa, itu sangat real, bahwa manusia itu memiliki natur dosa. Sejak kapan? Sejak jatuh dalam dosa. Sebab Tuhan tidak menciptakan natur dosa pada mulanya. Manusia Adam diciptakan polos, tidak mengandung kejahatan, tidak dosa. Tapi Adam harus belajar dari nol, mengenakan kodrat ilahi, supaya menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya ditulis dalam kitab Kejadian, Adam, jangan kamu makan buah itu. Nanti kamu mati. Makan buah di sini bukan makan buah apel, bukan. Rupanya nanti akan ada yang menggoda. Si ular itu. Adam, kau jangan dengar ucapan siapapun, perkataan siapapun. Maksudnya itu sebenarnya. Percayalah kepadaku. Dengarlah aku. Tapi Adam memang tidak bisa dipercaya. Adam malah makan buah itu. Artinya dia melawan perkataan Tuhan. Artinya ia tidak percaya perkataan Tuhan bahwa makan itu bisa mati. Itu artinya. Nah, sejak itulah natur dosa masuk ke dalam dagingnya Adam. Adam memiliki natur dosa. Berkodrat dosa. Demikian juga Hawa. Sehingga ketika Adam dan Hawa memiliki anak, keturunan, maka anaknya itu tidak serupa dengan gambar Allah lagi, tapi serupa dengan gambar Adam. Ini sehingga turun-temurunlah natur dosa itu. Jadi kodrat dosa atau natur dosa itu menurun, saudara. Menjalar ke seluruh dunia. Ya, menjalar ke seluruh dunia.
Padahal tadinya manusia diciptakan supaya memiliki natur ilahi, supaya berkarakter ilahi, supaya menjadi anak-anak Allah. Sebenarnya demikian. Tapi karena jatuh dalam dosa, sehingga dagingnya mengandung natur dosa. Roma 5 ayat 12. Roma pasalnya yang kelima ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Itu artinya sebenarnya begini loh. Natur dosa itu menjalar ke seluruh manusia dari generasi ke generasi. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah memiliki natur dosa. Itu maksudnya. Jadi kita harus mengerti banget hal ini. Bahwa kita memiliki natur dosa dalam daging kita. Meskipun kita sudah Kristen. Jangan pernah berpikir Yesus mati di kayu salib, natur dosanya hilang. Bukan. Tuhan Yesus mati di kayu salib, pengampunan dosa disediakan. Bagi semua orang ditawarkan. Tapi yang menerimanya saja yang akan jadi anak Allah. Yaitu yang bertobat. Jadi banyak orang salah selama ini. Yesus mati di kayu salib, kita sudah selamat. Yes. Belum. Kecuali kau bertobat. Mana ada orang tidak bertobat selamat? Gak ada itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini bukan berarti lalu kesalahannya Adam kita yang nanggung. Bukan itu maksudnya. Dosa keturunan itu bukan Adam yang bersalah atau orang tua kita yang bersalah lalu kita menanggung akibatnya dosanya. Bukan. Maksudnya begini. Kalau orang tua kita salah, kita tidak disalahkan berdasarkan kesalahan orang tua itu. Orang tua kita. Tidak. Tetapi kita menanggung akibat bahwa natur dosa itu menjalar sehingga masuk ke daging kita hari ini. Itu sebabnya kita semua memiliki natur dosa. Ini bukti bahwa natur dosa itu menjalar ke seluruh manusia di sepanjang zaman. Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah tercemar oleh natur dosa. Ya. Jadi setelah jatuh, keturunan Adam memiliki gambar Adam. Itu jelas tuh. Kejadian 5 ayat 3. Coba kita baca. Kejadian pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Rupa dan gambar siapa? Rupa dan gambar Adam. Beda dengan mula-mula. Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau tidak menyimpang, Adam menjadi anak Allah yang sempurna sebagai ciptaan. Tapi menyimpang, sehingga keturunannya dilahirkan, diperanakkan menurut gambar dan rupa Adam. Lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi ini membuktikan bahwa natur dosa itu menurun. Ya, dari generasi ke generasi. Nah, jadi kita harus sadar bahwa ada natur dosa dalam daging kita. Tapi meskipun demikian, tidak ada alasan bagi siapapun untuk beralasan, ada natur dosa Pak, makanya aku berbuat dosa. Tidak ada alasan. Kejadian 4 ayat 6-7. Kejadian pasal 4 ayat 6-7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini Kain loh, diperingatkan Tuhan. Kain sudah jatuh dalam dosa, sudah memiliki natur dosa. Tuhan Yesus belum mati di kayu salib, belum ada penebusan dosa. Tapi Tuhan sudah peringatkan, meskipun demikian, engkau harus berkuasa atasnya. Kamu bukan binatang, kamu manusia.
Jadi harus bisa melawan natur dosamu itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa Kain diberi kehendak bebas. Mau melawan atau tidak, mau berkuasa atas natur dosa atau tidak. Jadi semua ajaran yang mengatakan manusia tidak punya kehendak bebas salah total. Sejak semula Adam punya kehendak bebas. Karena diperingatkan untuk tidak makan buah itu. Keturunannya Adam, Kain nih, keturunan yang pertama ini. Sudah jatuh dalam dosa tetap punya kehendak bebas. Buktinya Tuhan memperingatkan lagi, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya. Ajaran yang mengajarkan manusia nggak punya kehendak bebas itu menyebabkan manusia jadi hopeless, terserah Tuhan. Tidak punya harapan. Kalau dipilih Tuhan selamat, kalau nggak dipilih ya nggak selamat. Salah itu sesungguhnya. Manusia itu hidup cuma satu kali, diberi kesempatan supaya nanti kalau mati menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk apa menghadap? Untuk mempertanggungjawabkan hidupnya. Apa yang diperbuat selama hidupnya. Apakah baik ataukah jahat. Jadi perbuatan itu dihakimi. Ini ayat Alkitab jangan dihindari, pura-pura nggak tahu lagi. Ya, dihakimi. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Benar kalau Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib. Tapi kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, tergantung perbuatanmu sekarang. Kau bertobat atau tidak. Melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Ya. Kalau hanya berpikiran, percayanya cuma di pikiran, ya itu berhalusinasi namanya. Ya. Nah, kedatangan Tuhan Yesus di kayu salib, mati di kayu salib, itu tujuannya adalah agar manusia menjadi anak-anak Allah. Agar manusia mengenakan natur atau kodrat ilahi. Jangan natur dosa itu yang dikenakan terus. Ganti naturmu itu, berganti kodrat. 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Saudara kalau baca ayat Alkitab ya, dengan jalan itu, jalan apa itu? Nah, jangan ngarang sendiri. Diperiksa konteks dekatnya. Ayat sebelumnya coba dibaca. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Itu sebenarnya dengan jalan itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan jalan itu adalah itu tadi. Dengan kuasa ilahinya, ia telah menganugerahkan kepada kita sesuatu yang berguna agar kita hidup saleh. Supaya hidup saleh. Kenapa bisa hidup saleh? Karena kita mengenal akan Dia, kehendaknya, jadi kita bisa melakukannya. Kita dipanggilnya dengan kuasanya yang mulia dan ajaib supaya kita menjadi anak Allah. Ya, oke, kita teruskan 2 Petrus 1 ayat 4 tadi. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, ini dalam bahasa sederhana ini, supaya olehnya kamu bisa mengenakan kodrat ilahi. Supaya berkodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Hawa nafsu dunia inilah natur dosa. Jadi yang namanya peperangan rohani itu sebenarnya bukan naik mobil keliling di perempatan jalan, tuang-tuang minyak, sebar-sebar garam. Apa ini maksudnya? Biasa kedukun itu orang-orang itu pasti. Peperangan rohani itu sebenarnya ini. Bagaimana yang kita bernatur dosa supaya mengenakan natur ilahi, kodrat ilahi. Susah Pak. Iya, justru itu peperangannya, itu peperangan rohani yang sebenarnya. Supaya kamu hidup secara rohani, bukan secara duniawi. Supaya kamu hidup menurut roh, bukan menurut daging. Supaya kita hidup menurut natur ilahi, kodrat ilahi, bukan natur dosa atau kodrat dosa. Itulah peperangan rohani yang sebenarnya terjadinya di pikiran dan perasaan kita. Bukan di perempatan jalan.
Setan diusir dari perempatan jalan, pindah ke rumahmu nanti. Oh, dipindah-pindah setannya. Kalau ngusir itu ke planet Mars sana loh. Jangan boleh balik. Setan nggak bisa diusir dengan cara itu. Minyak. Ya. Ini kuncinya ada di situ. Banyak orang nggak mengalami perubahan hidup yang dahsyat. Kenapa? Natur dosanya dia aja nggak tahu bahwa dia memiliki natur dosa yang harus diperangi. Makanya dia pergi ke perempatan-perempatan itu. Dia pikir peperangan rohani itu mengusir setan. Bukan. Peperangan rohani itu mengusir natur dosamu. Kalau natur dosa kita sudah berhasil dikuasai, kita mengenakan natur ilahi, kodrat ilahi, maka setan, gondoruwo dan sebagainya itu nggak ada masalah sama sekali. Mereka takut dengan kita karena ada roh Allah yang maha tinggi ada dalam diri kita. Ada amin semua? Ya. Ayo kita belajar. Jangan keraskan hatimu kalau mendengar kebenaran. Di luar sana saya percaya ada yang tersinggung itu. Soalnya sering ke perempatan-perempatan jalan. Bertobat. Kalau tersinggung itu bertobat. Jangan tersinggung terus mengeraskan hati. Nggak terjadi perubahan. Aduh, kadang-kadang saya tertawa-tawa itu lihat orang-orang itu. Nggak mengerti peperangan rohani yang sebenarnya. Justru yang kalau cuma tuang-tuang minyak itu enteng. Tinggal tuang-tuang-tuang, pulang makan enak. Justru yang sulit itu bagaimana manusia kita yang bernatur dosa ini kita harus berkuasa atasnya. Begitu supaya tidak berdosa lagi. Ada banyak orang kalau diajar begini ya, perkataannya begini, nggak mungkin manusia itu nggak berdosa. Waduh, itu banyak loh yang begitu. Ya semalam online Bible study ada yang begitu tanya. Nggak bisa Pak, manusia pasti berdosa. Loh, itu namanya pesimis. Belum berusaha sudah mengatakan tidak bisa. Tuhan mengatakan kamu harus kudus sebab aku kudus. Jangan berkata aku tidak bisa Pak. Tidak bisa Tuhan. Itu perintah Tuhan loh. Bisa atau tidak itu katakan bisa. Aku harus berusaha sampai mati. Nah begitu. Coba bayangkan kalau saudara atau bapak ibu punya anak. Nah kamu harus belajar keras supaya juara. Gak bisa Pak. Aku nggak bisa. Mau? Makanya ya, jangan keraskan hati. Kalau pengertian kita selama ini kurang tepat, ya kita belajar lagi. Kan masih ada kesempatan. Untuk apa kita mengeraskan hati? Nggak ada gunanya juga. Ya? Sebenarnya Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Jadi salah lagi tuh orang yang mengatakan, Tuhan sudah menentukan sebelum dunia dijadikan sebagian selamat, sebagian binasa. Tuhan macam apa itu? Di Alkitab tidak ada itu tulisan itu. Di Alkitab yang ada tulisannya sebaliknya. Sesungguhnya ia menghendaki jangan ada yang binasa. Melainkan berbalik dan bertobat. Supaya apa? Supaya mengenakan kodrat ilahi. Jangan mengenakan natur dosa terus, kodrat dosa terus. Mengapa harus mengenakan kodrat ilahi? Supaya jadi anak-anak Allah. Man of God. Manusia banyak yang meleset. Bukan jadi man of God, jadinya man of religion. Manusia yang agamawi. Liturgi, syariat, tekun, tapi jahat terhadap sesamanya. Ya, makanya Tuhan Yesus itu luar biasa. Dari seluruh kitab para nabi dan seluruh hukum Taurat, itu tergantung hukum yang satu ini, yaitu hukum kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi kalau ada orang yang tidak mengasihi sesamanya, itu artinya melanggar hukum yang terutama dari Tuhan. Dan itu artinya ia tergolong manusia-manusia yang fasik. Meskipun seolah-olah cinta Tuhan kelihatannya. Sangat mudah kelihatan cinta Tuhan itu. Ya. Makanya saya buat quote itu, mungkin banyak orang tersinggung tuh. Sangat sulit untuk menjadi orang rohani. Tapi sangat mudah untuk kelihatan rohani. Karena banyak orang kelihatannya rohani. Pakai jubah agama. Kalau ngomong shalom, halus banget gitu. Ya. Manis, sopan. Tapi Tuhan lihat pikiran dan hatimu. Kamu nggak bisa bersembunyi dengan Tuhan. Di hadapan manusia kau bisa bersembunyi. Tapi di hadapan Tuhan, kau orang munafik. Ya, Tuhan lihat hati.
Jadi saudara, jangan pernah tertipu oleh penampilan luar seseorang. Sopan, halus, kayak makhluk halus. Kalau saudara lihat saya kok ngomongnya ceplos-ceplos nih. Gak penting mau halus, mau ceplos-ceplos. Yang penting kebenaran atau bukan. Karena pada akhirnya kita semua mati. Dan kita masing-masing menghadap tahta pengadilan Kristus. Gak penting cara bicara itu bagaimana. Ya tentu saja gak boleh tidak beretika ya. Perhatikan orang yang pura-pura halus itu. Sopan santun. Perhatikan. Nanti suatu hari dia tidak beretika sama sekali. Berarti itu topeng. Kalau halus itu halus terusnya. Hatinya pun halus. Mengasihi sesama. Bukan memfitnah ke kiri ke kanan. Kelihatan kok dari cara bicaranya. Ya. Tuhan menginginkan anak manusia itu hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu loh. Ya. Jadi peperangan itu hanya dua sebenarnya. Kita bernatur dosa, tetap bernatur dosa selamanya, atau bernatur ilahi. Nah, perlombaan yang diwajibkan itu juga maksudnya. Supaya kita menanggalkan natur dosa kita dan mengenakan natur ilahi, kodrat ilahi. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Mengenakan kekudusan Allah. Supaya kita hidup menurut roh. Jadi hidup kudus. Kan begitu harusnya. Ya. Jadi coba kita baca Yakobus 1, 12 sampai 18. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Ini suatu saran yang sangat baik. Coba kita hayati bersama-sama ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Seringkali orang jatuh dalam pencobaan karena apa? Karena tidak bisa menguasai natur dosanya. Jadi ia terseret oleh dagingnya. Jadi hidupnya dipimpin oleh dagingnya. Dipimpin oleh natur dosanya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Mengenai hal ini sudah saya khotbahkan ya. Allah itu mencobai setiap orang. Kok ada kalimat begini Pak? Ini maksudnya konteksnya begini. Pencobaan untuk menjatuhkan seseorang itu tidak pernah datang dari Allah. Kalau Allah itu selalu mencobai, tapi supaya lulus. Allah dari dahulu mencobai Abraham, Adam, Israel. Baca itu Alkitab kalau nggak percaya. Allah mencoba Abraham. Allah mencoba. Israel dicobai. Kenapa? Supaya lulus. Tapi kalau iblis mencobai supaya jatuh. Ya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, ya pasti. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Untuk maksud jahat, pasti. Tapi Allah mencobai semua orang, bahkan menghajar anak-anaknya. Supaya anak-anaknya menjadi manusia-manusia Allah yang tangguh. Itu. Ya. Oke. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Tuh, sekali lagi kita lihat. Manusia itu punya kehendak bebas. Punya keinginan. Makanya diperingatkan, jangan sesat, jangan bodoh. Ya. Nah, kita lanjutkan ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat 18 perhatikan lagi. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya apa? Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, kan begitu. Perhatikan kalau baca Alkitab harus lihat konteksnya. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Maksudnya itu. Ya. Oke. Kita lanjutkan dengan sebentar. Tadi Yakobus ya. Roma 7 ayat 21 sampai 25. Ini kitab Roma ini seringkali disalah mengerti loh. Roma pasal 7
ayat 21 sampai 25. Kita seperti biasa akan membaca banyak ayat supaya kita mengerti. Ya. Rasul Paulus ini mengalami pergumulan yang berat soal ini. Ini peperangan rohaninya Rasul Paulus sebenarnya. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ingat baik-baik. Kita itu ingin berbuat baik, ingin menjadi sempurna. Tapi kok ada nafsu yang jahat ya di dalam diriku. Itu natur dosa itu. Itulah yang kita harus berkuasa atasnya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi Rasul Paulus sedang berjuang mengatasi natur dosanya itu. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Secara akal aku tahu. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Ini terjemahan ini kurang tepat, saudara. Kalau terjemahnya begini, seolah-olah begini. Aku dengan otakku tahu kebenaran. Tapi tiap hari aku tetap berbuat dosa. Bukan begitu maksudnya. Rasul Paulus ini berjuang mati-matian. Dan dia tahu ada hukum lain. Ada nafsu lain yang mengalir dalam dagingnya. Jadi artinya sebenarnya begini. Dengan akal budiku, aku mau menjadi anak Allah. Sementara tubuhku masih memiliki natur dosa. Itu artinya sebenarnya. Jadi aku mau jadi anak Allah, sementara tubuhku ada natur dosa. Nah itulah peperangan terakhir yang harus kita menangkan. Matikan manusia lamamu. Yang bernatur dosa itu. Ya. Galatia pasal 5. Mulai dari ayat 16. Jadi begini loh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup menurut roh itu mengenakan kodrat ilahi. Hidup menurut keinginan daging itu hidup menurut kodrat dosa. Ayat 17. Sebab keinginan daging, keinginan natur dosa itu berlawanan dengan keinginan roh. Berlawanan dengan kodrat ilahi. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tarik-menarik nih. Daging atau roh nih. Kan selama hidup kita begitu. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, akan tetapi kalau kita mau, aku mau dipimpin roh saja. Biarin dagingku kepingin ini. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sebab, ayat 19-nya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak. Tetapi buah roh, ayat 22, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini jelas loh ayat ini sebenarnya. Jadi ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau kita menjadi milik Tuhan Yesus, maka kita harus mematikan daging dan segala hawa nafsunya. Natur dosanya harus dimatikan. Itu loh Pak, dalam bahasa sederhananya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Jadi inilah yang terjadi dalam fakta hidup kita, kenyataan. Kita sering, bukan kita, ada orang yang sering iri hati kalau lihat orang lain sukses. Iri hati kalau lihat orang lain lebih kaya. Lebih sukses, lebih pintar. Iri hati. Itu natur dosa namanya. Percuma kita di gereja shalom. Tapi hidupnya dipimpin oleh natur dosa. Percuma saudara. Ya, belajarlah, mari kita belajar. Kita sangat diberkati hari ini ada teknologi online seperti ini. Sehingga saudara dimanapun berada bisa mendengar kebenaran. Ya kan? Tentu saja saudara akan mengalami persoalan dengan sekeliling kalau kita berbeda pengertian.
tidak masalah. Yang penting kita mengerti kebenaran. Yang penting Tuhan berkenan atas hidup kita. Kalau ada banyak orang yang tidak berkenan, ya kita diam saja. Karena prioritas kita adalah Tuhan, bukan sekeliling kita. Tapi saya yakin kalau kita hidup menurut kebenaran, kita akan jadi berkat bagi sekeliling kita. Ya, maka itu belajarlah. Dan janganlah kita gila hormat. Banyak orang gila hormat sih. Apapun dihalalkan. Ya, itu gila hormat tuh. Itu nyata, nggak usah jauh-jauh lihat sekeliling. Ya, banyak orang gila hormat. Aduh, mengerikan. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, sebab barang siapa mengikuti natur dosanya, memuaskan natur dosanya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ia akan binasa. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, artinya hidup menurut roh, artinya mengambil bagian dalam kodrat ilahi, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jelas banget loh ini. Tapi saya tidak mengerti kenapa hari ini gereja tidak menekankan hal ini ya. Yang ditekankan itu yang lain-lain gitu. Aduh, mengerikan. Kalau kita mengerti hal ini, wah, aku mau Tuhan. Nah kalau nggak mengerti bagaimana bisa benar? Pengertiannya saja salah. Amin ya. Kita belajar saudara, jangan mengeraskan hati, jangan tersinggung. Kalau tersinggung bagus, tapi lalu berubah, menyadari kesalahannya. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi rupanya, yang namanya natur dosa ini, itu fenomenanya atau gejalanya atau ciri-cirinya, itu selalu tidak jauh dari ini. Keinginan daging. Apa sih keinginan daging itu? Keinginan daging itu adalah keinginan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan dosa. Apa misalnya? Sederhana saja. Rasul Paulus menegaskan baik engkau makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Kalau kau makan sembarangan, gak karu-karuan demi kesenangan, itu pun kedagingan. Kalau kau minum suka-suka sendiri, itu pun kedagingan. Bicara suka-suka sendiri, itu kedagingan. Bicara di YouTube jelek-jelekin orang, itu kedagingan namanya. Itu jahat di mata Tuhan. Keinginan daging itu. Sudah baik-baik punya istri. Lirik-lirik istri tetangga. Itu kedagingan namanya. Ya. Ada orang yang bicara sama saya begini. Saya tegur dia. Kenapa kamu berani nyeleweng? Nanti istrimu sedih loh. Nggak mungkin Pak, istri saya nggak mungkin sedih. Loh, kok aneh? Kenapa? Ya nggak aku kasih tahu Pak, dia kan nggak tahu. Nggak tahu nggak sedih. Katanya. Loh, ini perkataan apa ini? Tapi saya bilang begini, tapi Tuhan tahu. Langsung diam dia. Artinya nggak takut sama Tuhan. Artinya ia sedang melayani natur dosanya, tidak mau mengenakan kodrat ilahi. Disuruh mengenakan kodrat ilahi kok tidak mau. Ya, nggak bisa Pak, aku tuh udah begini. Aduh. Berapa hari yang lalu saya melayani suatu komunitas KSJ. Singkatannya apa? Saya tanya. Rupanya singkatannya kecenderungan sesama jenis. Oh, baik, saya bilang. Saya bilang begini, jangan terintimidasi oleh dosa masa lalu. Natur dosa itu tertanam, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Jangan pernah praktek. Biar orang yang normal sekalipun ternyata memiliki kecenderungan menyimpang. Kebetulan yang ini menyimpangnya adalah sesama jenis. Kalau orang biasa yang kelihatan normal menyimpangnya apa? Ya itu tadi, ke istri tetangga, ke kuntilanak,
Itu sama, menyimpang. Kelihatannya aja normal. Barang siapa praktek, artinya ia melayani natur dosanya. Pertanyaannya cuma sederhana. Kita mau pilih mana? Tetap hidup menurut natur dosa, mengenakan natur dosa, ataukah kita mau berubah mengenakan kodrat ilahi? Hidup mengenakan kodrat ilahi, akhirnya jadi anak-anak Allah. Atau akhirnya jadi anak-anak setan. Pilihannya jelas kok. Ya, lupakan itu tabur-tabur garam dan sebagainya itu. Tanya diri sendiri, mau jadi anak Allah atau anak setan? Gitu aja. Langsung saja pilihannya. Enggak Pak, aku mau jadi anak Allah tapi juga menikmati. Gak ada. Mau menang sendiri. Banyak orang tuh mau enak sendiri. Semuanya mau. Gak bisa, kita harus pilih. Pilih Tuhan atau pilih yang lain. Gak bisa dua-duanya. Ya, oke. Jadi cuma dua pilihannya. Apa natur yang kita mau kenakan? Gak ada yang lain. Dalam diri kita itu ya, ada natur dosa. Inilah yang harus kita matikan. Meskipun natur dosa itu muncul dalam berbagai bentuknya. Bisa berbentuk makan minum, bisa berbentuk nafsu seks yang tidak terkendali, bisa berbentuk keserakahan akan mamon yang tak terbatas. Sudah kaya, pengen lebih kaya tapi pelit minta ampun. Ya. Dan sebagainya natur dosanya itu. Ya. Kita sekarang pilihan di tangan kita. Jangan berkata kita tidak punya kehendak bebas. Kita punya kehendak bebas hari ini. Apakah kita mau dipimpin oleh Roh Allah ataukah kita memberi diri untuk melayani natur dosa yang ada dalam daging kita ini? Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Allah, maka kita jadi anak-anak Allah. Sebab anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Amin ya. Sesungguhnya manusia diciptakan itu maksudnya luar biasa. Tuhan ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Itu sebenarnya. Lah kok malah banyak orang hidup menurut natur dosanya. Ayo cepat kita kenakan kodrat ilahi. Mulai sekarang. Jangan ditunda-tunda. Ya, amin ya saudara. Sesungguhnya Tuhan ciptakan kita untuk kemuliaan-Nya. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Saudara, mari kita mengenakan kodrat ilahi. Jangan menyerah. Saya tahu itu sangat sulit. Kuasai natur dosamu. Tekan, matikan manusia lama. Mari kita belajar firman setiap saat, tetap di dalam firman. Hidup menurut kehendak Tuhan. Hindari segala kesalahan. Usahakan hidup tak bercacat, tak bercelah. Kenakan kodrat ilahi. Maka kita akan jadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami diberi pencerahan bahwa peperangan rohani yang sebenarnya adalah di dalam diri kami. Apakah kami mau memilih untuk menjadi anak Allah, hidup dipimpin oleh Roh, mengenakan kodrat ilahi, ataukah manusia ingin melayani natur dosanya sehingga binasa? Terima kasih Bapa untuk kebenaran ini. Mohon berkati gerejamu di tempat ini, channel truth.id, agar banyak jiwa diselamatkan. Diselamatkan dari cara hidup yang salah, diselamatkan dari kebinasaan. Terima kasih, kami sambut segala berkat. Berkat jasmani, berkat rohani, turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam kami. Boleh malam hari ini angkat kedua tanganmu. Nyatakan Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah